Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya adik-adik saat ini? Juga para orang tua anak layan. Halo, apa kabarnya mama papa di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik dan selalu menjaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Saat ini Bunda Yeti bersama para pelayan Pelkat PA lainnya akan bersama-sama hadir secara virtual untuk menemani adik-adik PA dalam rangka merayakan HUT Pelkat PA yang ke-61 tahun dengan mengangkat tema Anak GPIB Taat dan Menjadi Berkat. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, Bunda mau menyampaikan dulu urutan acaranya. Pertama kita awali dengan ibadah, kemudian kita akan masuk dalam perayaan HUT Pelkat PA. Bunda berharap adik-adik juga para orang tua yang ikut mendampingi bersama juga dengan pelkat lainnya dalam mengikuti ibadah ini bisa dengan baik dan hikmat. Dan sebelum memulai ibadah, mari adik-adik kita bersaat teduh dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom anak-anak semua. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Kak Vina harap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Senang sekali hari ini kakak dan bunda bisa bertemu dengan anak-anak semua. Hari ini tahu nggak anak-anak, kita akan merayakan hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Tuhan Yesus sudah begitu baik mau menyertai kita sehingga kita semua bisa merayakan HUT Pelkat PA sampai saat ini. Bunda yo berdoa untuk anak-anak semua supaya anak-anak masih dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita dan selalu bersemangat di dalam ibadah kita walaupun impa kita masih ada di rumah ya, dan anak-anak masih melakukan ibadah melalui video streaming. Nah anak-anak, pagi ini tata ibadah kita adalah tata ibadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Pelayan liturgi pada hari ini ada Bunda Yo, Kak Vina, dan ada Kak Dandi. Nah anak-anak, Bunda mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, kita akan nyanyi. Mari kita berdiri dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 114 bait yang pertama. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak,
anak-anak, waktunya untuk kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Bunda mau mengajak anak-anak untuk mempersiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 12. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bunda mau ajak anak-anak semua untuk duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, dan doa kita akan dipimpin oleh Kakak Vikaris Ripka Atviani. Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ketika pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan keadaan selamat. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang membimbing kami sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengerti apa maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-12. Adik-adik pada pegang Alkitab enggak? Nah kalau adik-adik bawa, adik-adik pegang, adik-adik buka dari Amsal 23, kita akan baca di ayatnya yang ke-12. Karibka bacakan ya untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, cukup singkat ya adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kakak mau tanya, kira-kira di sini adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang siapa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Nah, benar sekali, cerita minggu lalu berkisah tentang Raja Salomo. Nah, ini dia gambarnya. Kalau adik-adik ingat, kira-kira siapa sih Raja Salomo itu? Pinter sekali ya, Raja Salomo adalah raja bangsa Israel. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang Raja Salomo. Dan sekarang kita akan kembali belajar nih dari Raja Salomo. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya tentang Raja Salomo? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang tadi kita baca dari Amsal 23 ayat 12 merupakan salah satu tulisan yang ditulis oleh Raja Salomo. Apa tadi bunyinya ya? Mari kita baca sekali lagi. Nih, ada di sini nih, adik-adik bisa baca. Yaitu, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Apa ya maksudnya kira-kira? Apa ya pesannya yang ingin disampaikan oleh Raja Salomo untuk kita semua? Nah, inti pesannya dari ayat yang kita baca ini adalah kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak harus mendengarkan didikan yang kita terima. Dan juga kita harus mendengarkan kata-kata pengetahuan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita sebagai anak-anak harus mendengarkan pengetahuan dan juga mendengarkan atau memperhatikan didikan? Karena didikan dan juga pengetahuan yang kita dengarkan itu berisi tentang firman Tuhan. Nah, bagaimana kita mendengarkan didikan atau kita mendengarkan pengetahuan itu? Yang pertama, kita bisa mendengarkan didikan dan juga pengetahuan dari pengajaran yang dilakukan oleh mama papa kita. Nah kan kalau di rumah kita sering nih diajak sama mama papa, entah itu baca Alkitab, baca buku cerita, mama papa juga bantu kita mengerjakan PR. Nah itu adalah salah satu cara kita memperhatikan didikan dan juga mendengarkan kata-kata pengetahuan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika mama papa mengajarkan kepada kita? Apakah kita menjadi anak yang penurut atau sebaliknya? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tua kita, apa yang diajarkan oleh mama dan papa kita. Nah, jangan malah kita menjadi anak yang
tidak dengar-dengaran sama orang tua, kita malah main, terus kita nonton TV, bahkan sampai kita berantem sama adik atau kakak kita karena kita rebutan mau nonton TV apa. Tapi ketika mama papa kita mengajak kita untuk membaca firman Tuhan, mengajarkan kita untuk belajar, kita harus menuruti mereka supaya kita bisa menjadi anak-anak yang pandai. Nah, kalau yang tadi kan di rumah, sekarang nih di sekolah, kita juga bisa mendengarkan kata-kata pengetahuan dan juga memperhatikan didikan ketika kita berada di sekolah, yaitu kita mendengarkan didikan dan pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika Bapak Ibu guru kita mengajar? Tentu kita juga harus memperhatikan dengan baik. Jangan justru tidur di sekolah. Ketika ibu atau bapak guru mengajar, kita tidak boleh tidur ya, tapi kita harus memperhatikan dengan baik. Sehingga nanti pelajaran yang disampaikan kita bisa mengerti. Lalu berikutnya adalah kita dapat mendengarkan kata-kata pengetahuan dan juga memperhatikan didikan melalui kakak-kakak dan bunda-bunda layan kita ketika menyampaikan cerita atau firman Tuhan setiap hari Minggu. Nah, adik-adik, kalau ada kakak-kakak layan dan juga bunda-bunda layan yang menyampaikan firman Tuhan, adik-adik harus perhatikan dengan baik. Jangan justru nanti adik-adik ngobrol sendiri sama teman-teman. Terus adik-adik juga misalnya malah main ke sana kemari, lari-larian, ganggu teman-temannya. Tapi nih, lihat nih gambarnya. Semuanya memperhatikan, semuanya mendengarkan kakak layan yang sedang bercerita tentang firman Tuhan. Nah, itu juga yang harus adik-adik lakukan ketika kakak layan atau bunda layan bercerita. Mengapa sih kita harus memperhatikan dan juga mendengarkan pengetahuan yang disampaikan oleh orang tua kita, mama papa, oleh guru-guru kita dan juga kakak atau bunda layan, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang pintar, kita bisa menjadi anak-anak yang pandai, kita bisa tahu mana ya yang baik, mana ya yang tidak baik, kita bisa tahu mana ya yang benar, mana yang tidak benar untuk kita lakukan. Nah, yang lebih penting dengan mendengarkan didikan dan juga mendengarkan pengetahuan, kita bisa tahu apa sih yang Tuhan mau sebagai kita anak-anaknya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama teman-teman, bersama orang tua, dan juga bersama orang lain yang kita jumpai di sekitar kita. Nah, jadi inti dari pengajaran yang kita terima dari Salomo pada hari ini adalah, ayo kita anak-anak Tuhan, kita dengarkan didikan yang disampaikan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh kakak atau bunda layan, bahkan semua orang yang mengajarkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kakak mau minta adik-adik perhatikan nih di sekitar kita. Kira-kira ada yang beda nggak sih dari ibadah-ibadah sebelumnya? Ayo, siapa yang tahu ada yang beda apa enggak? Nah, benar. Jadi, kalau adik-adik perhatikan, nih di samping-samping kakak ada banyak balon ya, ada tulisannya. Kira-kira apa ini ya? Nah, adik-adik, hari ini kita memperingati HUT ke-61 Pelkat PA. Nah, tuh kalau adik-adik lihat ada HUT 61. Nah, tahun ini kita Pelkat PA berulang tahun ke-61. Kira-kira apa ya harapan orang tua kita, gereja, bahkan orang-orang di luar sana terhadap kita? Nah, harapan mereka di ulang tahun kita sekarang ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak GPIB, kita bisa menjadi anak-anak yang taat dan juga dapat menjadi berkat bagi semua orang. Nah, gimana caranya nih kita bisa menjadi anak yang taat dan juga bisa menjadi berkat bagi semua orang? Tentu kembali lagi kepada firman Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang mendengarkan kata-kata pengetahuan dan juga memperhatikan didikan yang orang lain sampaikan kepada kita, karena isinya adalah firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang taat. Kita tahu firman Tuhan, kita juga bisa menjadi berkat untuk semua orang. Untuk itu, kakak minta kepada adik-adik, mari
kita memperhatikan dan melakukan didikan yang kita terima di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang taat dan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan nih. Kira-kira sekarang apa ya yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi anak-anak yang semakin rajin untuk ikut IMPA setiap hari Minggu. Lalu yang kedua, kita juga bisa menjadi anak-anak yang rajin untuk ikut paduan suara. Yang ketiga, kita bisa menjadi anak-anak yang terus rajin datang ke sekolah. Tapi kan sayangnya sekarang kita masih di masa pandemi, Kak. Kita nggak bisa ikut IMPA, kita nggak bisa ikut paduan suara, kita juga nggak bisa datang ke sekolah. Kira-kira gimana dong? Nah, di masa-masa pandemi ini yang harus adik-adik lakukan adalah tetap rajin ikut IMPA melalui video-video yang dibuat oleh gereja. Artinya adik-adik tetap rajin ikut IMPA di rumah masing-masing bersama mama dan papa. Lalu yang kedua, adik-adik juga harus tetap rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah-sekolah melalui WA ataupun melalui media yang lain. Artinya, ketika saat ini adik-adik tidak bisa ke gereja, tidak bisa datang ke sekolah, tapi adik-adik harus tetap melaksanakan apa yang harus adik-adik lakukan, yaitu ikut IMPA setiap hari Minggu, mengerjakan tugas-tugas. Bahkan adik-adik yang sekarang punya waktu lebih banyak dengan orang tua harus menjadi anak yang lebih dengar-dengaran terhadap orang tua. Nah, itu ya pesan dari kakak apa yang harus adik-adik lakukan di masa-masa pandemi ini di hari-hari ke depan. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak tadi sudah dengar ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Vikaris Ripka. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Nah, mari anak-anak, setelah kita mendengarkan firman, kita mau merespon firman Tuhan pada hari ini dengan lagu dari Kidung Ceria 130, Aku Bernyanyi Selalu Gemar. Aku bernyanyi selalu gemar, memuji Yesus, memuji Yesus. Aku berjanji selalu dengar perintah Yesus. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan Bunda Yeti akan memimpin kita dalam doa syafaat ini. Anak-anak yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami, anak-anak-Mu, Pelkat PA, Maranatha Denpasar, boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun dan kekuatan dalam hidup kami, khususnya buat anak-anak layan kami. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, khususnya daerah Bali dalam kondisi COVID-19 saat ini. Tuhan mau memulihkan daerah Bali, dan Tuhan mau menjawab semua pergumulan kehidupan bangsa kami saat ini. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, buat rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Maranatha Denpasar, dari Ketua Majelis Jemaat sampai ke Pelkat-Pelkat, khususnya Pelkat PA, sampai saat ini sudah memasuki usia yang ke-61 tahun. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak semua, baik kakak layan dan bunda-bunda semua dalam melayani anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua tugas dan pelayanan kami,
kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk para orang tua yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, senantiasa memberikan kesabaran dalam memelihara dan menjaga kehidupan anak-anak terkasih. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus senantiasa menjawab dan mendengar seruan doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami memohon dengarlah doa kami, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan dan kita mau mengucap syukur melalui Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik berikan tadi, boleh minta tolong papa atau mama untuk membawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Nah, anak-anak semua, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Bunda Yo mau mengajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan lagu pujian dari Kidung Ceria 203, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyempat yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyempat yang terlelap. Nah, adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan doa berkat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekasih, terima kasih banyak Tuhan karena kami telah dapat memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya persembahan ini juga dapat berguna bagi sesama kami yang membutuhkan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan mau berkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan sembahyang kami Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Tetap bersukacita ya. Hari ini kita semua berbahagia karena kita akan merayakan hari ulang tahun Pelkat PA ke-61. Iya Kak Oya, karena saat ini PA ulang tahun, Iya. jadi untuk merayakan ulang tahun Pelkat PA yang ke-61 tahun ini, Iya. mari kita tetap bersyukur. Wah, betul. Walaupun kita masih dalam masa pandemi ya Kak Oya ya. Ya betul sekali Bunda Yeti. Nah, di ulang tahun PA ini yang tepatnya jatuh pada tanggal 6 September 2020 yang lalu ke-61, mari adik-adik kita bersama-sama bersukaria dengan menyaksikan virtual pujian pelayan dari Pelkat Pelayanan Anak GPIB Maranatha. Selamat menyaksikan. Shalom, atas nama pengurus dan pelayan Pelkat PA GPIB Maranatha Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PA GPIB yang ke-61. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kita tetap bersukacita dalam melayani. Itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Mari bernyanyi bersama PLKPA GPB Maranatha Denpasar. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan tercapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan tercapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Dengan gendang ku puji dengan tercapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih-Ku. Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan laporan dari Ketua Pelkat PA, yaitu Bunda Ida Jaha Omalor. Shalom adik-adik yang terkasih, para orang tua, kakak bunda yang di rumah saat ini, yang lagi menonton video streaming dalam rangka perayaan HUT Pelkat PA ke-61, kami atas nama pengurus mengucapkan puji syukur kami panjatkan karena sampai saat ini adik-adik, walaupun keberadaan kita masih tetap di rumah, tapi kakak bunda mengucapkan terima kasih banyak adik-adik yang boleh ikut serta, bahkan selama ini melaksanakan video di rumah bersama orang tua, papa mama, kakak adik dan opa oma. Kami bersyukur adik-adik boleh menjadi kerinduan dalam kehidupan pelayanan kami teristimewa Pelkat PA. Kakak bunda dan para pengurus mengucapkan terima kasih banyak adik-adik sampai saat ini usia Pelkat PA yang ke-61. Kami bersyukur walaupun kondisi kita saat ini tetap di rumah, tapi adik-adik tetap mengikuti video streaming yang dilaksanakan oleh Pelkat PA. Kami mengucap syukur juga kepada Pak Ketua Majelis Jemaat, pengurus harian Majelis Jemaat yang senantiasa memberi dukungan kepada kami, Pelkat PA, untuk melaksanakan video streaming IMPA kepada adik-adik layan kami dan anak-anak kami semua yang ada di rumah. Banyak hal dalam kehidupan pelayanan kami teristimewa, kami kakak bunda dan para pengurus mengucapkan terima kasih banyak adik-adik, dan kami mohon maaf jika selama kami berpelayanan banyak hal dalam kehidupan pelayanan ini membuat adik-adik semua kita kakak bunda tidak dapat berjumpa satu dengan lainnya. Tapi kami percaya adik-adik semua, kakak bunda berpesan adik-adik untuk tetap semangat, tetap mengikuti video streaming yang dilakukan oleh Pelkat PA. Kakak bunda berpesan adik-adik apa yang kami sampaikan melalui video streaming, adik-adik boleh melakukan itu di rumah. Ya adik-adik ya. Tetap menjadi anak-anak Pelkat PA GPIB Maranatha yang penuh dengan sukacita. Pesan kakak bunda adik-adik, jika nanti kalian kembali dalam aktivitas kalian di sekolah maupun IMPA, adik-adik tetap semangat dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Atas nama pengurus, kakak bunda mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan laporan dari Ketua PA, kita akan bersama-sama menyaksikan kembali virtual pujian dari teman-teman
adik-adik semua di Pelkat Pelayanan Anak GPIB Maranatha Denpasar yang diwakilkan dari setiap anak di masing-masing ranting atau sekpel. Halo teman-temanku semua, kami dari PA Maranatha mempersembahkan pujian buat teman-teman semua. Kita sangat bergembira karena Tuhan Yesus selalu sayang kami semua. Shalom teman-teman semua. Walaupun saat ini kita di rumah saja karena pandemi COVID-19, tapi jangan sedih ya. Tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yesus agar hidup kita dipulihkan. Mari kita bernyanyi yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawabnya ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Setelah ini adik-adik akan ada sambutan dari PHMJ yang akan disampaikan oleh Ketua 3. Untuk waktu kami persilahkan kepada Bapak Penatua George Malela. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, Shalom. 61 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 6 September, Pelkat Pelayanan Anak mulai terbentuk di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dan melalui wadah inilah pembinaan anak-anak mulai dilakukan, yang dulu namanya kebaktian anak-anak dan kebaktian remaja. Sekarang sudah menjadi pelayanan kategorial pelayanan anak. Suatu ungkapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang sudah membuat kita mampu untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai tubuhnya, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas ini dengan penuh tanggung jawab, tentunya melalui majelis jemaat, khususnya pelaksana di dalam kegiatan sehari-hari adalah para pengurus dan pelayanan anak. Satu hal yang luar biasa yang kita bisa lihat bahwa sudah 61 tahun karya Kristus ini tetap kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik Gereja yang tetap memampukan kita untuk membina anak-anak kita sebagai pilar-pilar gereja untuk masa-masa yang akan datang. Dan pada kesempatan ini saya mewakili Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar mengucapkan terima kasih baik kepada Majelis Jemaat GPIB, Diaken, Penatua, Pendeta,
yang sudah melaksanakan tugas-tugas mereka, dan juga dalam hal ini badan pelaksana yaitu Pelkat PA, para pelayan dan pengurus yang sudah meluangkan waktu mereka, meluangkan pengetahuan mereka untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Kami sangat berterima kasih, karena tanpa Anda semua, mereka tidak akan terdidik dengan baik dan benar. Ada suatu kebanggaan tersendiri sebagai anak-anak ketika mereka melihat para pelayannya, para pengurusnya, sehati sefikir ya untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Karena ini bukan tugas yang mudah untuk mendidik anak-anak di dalam usia dini sampai anak-anak remaja, khususnya di usia 12 tahun. Nah, mereka sudah bertumbuh, mereka sudah berkembang, dan mereka akan menjadi kader penerus daripada gereja ini, sehingga mereka juga bisa menjadi anak-anak yang taat dan menjadi berkat, baik bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, besar harapan kami, khususnya saya sebagai ketua 3 yang membidangi bidang pelayanan kategorial, ya, mengharapkan dari jumlah anak-anak yang ada di GPIB Maranatha ini, seharusnya lah menjadi tugas kita, majelis jemaat, diaken, penatua, beserta dengan pelayan dan pengurus untuk mencari di mana anak-anak kita ini, ya. Karena berdasarkan presentasi yang hadir, ya tidak sesuai dengan jumlah yang ada, data yang ada. Karena itu besar harapan kami, nanti bagi pengurus yang baru, yang sudah terpilih, tentu ada koordinator Pelkatnya. Nah, mereka inilah yang bertugas untuk mengkoordinir ya pelayanan anak yang ada di sektor-sektor. Nah, pada kesempatan ini, Majelis Jemaat mengucapkan Dirgahayu HUT PA yang ke-61, biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan ini tetap dikerjakan dengan takut dan taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan HUT PA saat ini, kita akan bersama-sama mengadakan peralihan anak layan dari anak layan PA kelas 7 ke Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Adik-adik, kami atas nama pengurus dan pelayan menyerahkan adik-adik yang sudah memasuki tingkat sekolah lanjutan pertama. Adik-adik, terima kasih atas pelayanannya. Kakak menyerahkan kepada kakak pengurus Taruna untuk adik-adik melanjutkan pelayanan selanjutnya. Terima kasih banyak selama adik-adik berpelayanan di Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik dari kelas 7 yang nantinya beralih ke Pelkat Persekutuan Teruna, kami selaku pelayan Pelkat Persekutuan Teruna menerima adik-adik dan selamat untuk adik-adik agar nantinya bisa berkembang dan bisa bertumbuh dalam iman untuk gereja yang masa depan. Terima kasih. Selamat ya buat adik-adik yang sudah memasuki Pelkat PT. Tetaplah giat beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan ingatlah selalu untuk memuji Tuhan. Selamat ya adik-adik kelas 7. Nah adik-adik, kita akan menyaksikan bersama kilas balik pelayanan Pelkat PA GPIB Jemaat Maranatha Denpasar.
tahun Pelkat PA GPIB melayani Tuhan. Sukacita bersama adik-adik layan dan kakak bunda layan semuanya. Dengan hati yang tulus, kita tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Senyuman adik-adik, senyuman para pelayan selalu kami rindukan. Inilah arti persaudaraan dan persahabatan di dalam Tuhan Yesus. Jadilah anak GPIB yang taat dan menjadi berkat. Ya adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday, dan kita akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk bernyanyi bersama-sama dengan kakak bunda dan semua teman-teman yang sedang menyaksikan. Nyanyinya sambil tepuk tangan ya Koya ya? Ya, biar bisa semangat. kita tepuk tangan ya. Adik-adik di rumah, mari kita hitung sama-sama ya. 1 sampai 3 Koya ya. Terus kita tiup lilinnya sama-sama ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Nah adik-adik, kita juga akan menyaksikan loh ucapan selamat ulang tahun PA dari kakak dan bunda layan dan juga dari teman-teman kalian. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat ulang tahun untuk persekutuan anak secara sinodal dan juga khususnya di GPB Maranatha. Ya, supaya bisa akrab, saya lepas dulu maskernya. Tapi adik-adik kemana-mana jangan lupa pakai masker ya, supaya sehat. Ya, dari lubuk hati yang dalam, saya Ibu Pendeta Ivona Makatita mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik di rumah. Selamat ulang tahun untuk anak-anak PA, persekutuan anak secara GPIB, secara GPIB Maranatha. Biarlah anak-anak semuanya makin berhikmat, makin takut akan Tuhan, taat kepada keluarga, orang tua, ya, mendengarkan nasihat-nasihat kakak bunda, kakak layan, bapak layan atau ayah layan, dan kiranya adik-adik sukses ya, berjalan ke depan, sukses dalam studi, sukses juga berdoanya jangan lupa, dan selalu mengingat ajaran-ajaran Tuhan. Selamat ulang tahun ke-61. Tuhan memberkati adik-adik. Doa dari dalam hati Ibu Pendeta untuk adik-adik supaya meraih masa depan dengan tuntunan Tuhan. Mama Papa diberkati Tuhan, semua guru-guru sekolah minggu diberkati Tuhan. Untuk guru-guru sekolah minggu semuanya tetap mencintai Tuhan, mencintai anak-anak, dan terus membimbing anak-anak dengan penuh kesabaran, dan terus membimbing mereka ke masa depan. Selamat ulang tahun untuk semua anak-anak PA, untuk guru-guru layan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat Pelkat PA yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-61. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Video ungkapan syukur atas ulang tahun Pelkat PA ini merupakan ungkapan syukur yang diberikan oleh anak-anak dan para pelayan untuk semuanya. Kalau ya nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara nih. Iya ya, nggak rasa ya Bunda Yeti. Jadi
sebelum ditutup, apa nih yang mau Kak Oya katakan nih? Sampaikan ke adik-adik semua di rumah. Nah adik-adik, sebelum acara ini selesai, kakak mau mengingatkan adik-adik bahwa adik-adik tetap selalu hidup sehat, selalu bersemangat, karena Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kita. Tetaplah menjadi anak yang taat dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PA ke-61.